Salamu Maria. umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Berita duka datang dari komunitas Katolik Kenya. 2 pemimpin umat setempat tewas ditembak orang tidak dikenal. Warga menduga keduanya ditembak oleh perampok. Romo Alois Charuyot Bet dari Keuskupan Eldoret ditembak pada 22 Mei setelah dirinya memimpin misa di Kakbiken, sebuah desa di dataran tinggi bagian barat Kenya. Pembunuhan terhadap pastor dari paroki Santo Matias Mulumbatot ini telah membuat umat Katolik di negara yang sedang dilanda kemiskinan dan perampokan hibu berkabung. Romo Alois terkena 2 peluru, satu bersarang di leher dan satu lagi di perut. Ia pun tewas seketika. Penduduk setempat yakin sang pastor dibunuh oleh bandit yang mencurigainya sebagai mata-mata untuk pasukan keamanan pemerintah. Katekis Paroki Santo Matias Mulumbatot, Richard Ruto, menegaskan, sebelumnya, beberapa detektif mengunjungi kediaman pastor pada tanggal 16 dan 17 Mei. Dan saat kunjungan itu, para detektif menanyakan keberadaan Romo Alois, lalu pergi begitu saja. Dari situ, para bandit mengira bahwa Romo Alois adalah informan yang memanfaatkan pengetahuannya untuk mengungkap posisi para bandit. Romo Alois terbunuh pada hari yang sama ketika pastor lain, yakni Romo John Maina Nendegua dari paroki Iguamiti, Keuskupan Laikipia, dimakamkan. Romo John Nendegua meninggal akibat luka-luka yang dideritanya dalam serangan sebelumnya oleh kelompok bersenjata. Uskup Dominic Kimengich dari Eldoret mengemukakan bahwa kekerasan tersebut dapat menjadi katalisator perubahan yang menginspirasi awal baru di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini. Kami percaya ada alasan di balik semua yang terjadi. Bisa jadi Tuhan sedang berbicara kepada kami. Tuhan mungkin ingin mengambil pemuda ini demi perdamaian di lembah Kerio. Menurut dia, darah Romo Alois yang tertumpah tanpa dosa tidak akan sia-sia, sebagaimana Yesus menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan umat manusia. Kita percaya bahwa darah semua orang yang mengorbankan nyawa mereka menjadi benih kehidupan baru. Namun ia mendesak pemerintah segera menegakkan keadilan dengan segera menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Uskup Dominik mengatakan pembunuhan-pembunuhan itu telah membuat para imam Katolik khawatir untuk melayani umat. Negara harus menanggapi masalah ini dengan serius. Ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan mereka sendiri. Saat ini, kemungkinan besar tidak ada pastor yang mau pergi ke wilayah itu, karena mereka merasa tidak aman. Itulah efek domino dari insiden ini. Jika para pastor mengatakan mereka merasa tidak aman, saya tidak bisa memaksa mereka pergi ke sana. Saya akan segera minta mereka meninggalkan tempat itu. Jika para suster mengatakan mereka juga merasa tidak aman, saya harus meminta mereka keluar dari daerah itu. Dan siapapun yang melakukan ini telah melakukan ketidakadilan yang besar terhadap negara dan rakyat. Ini sungguh mengerikan, tetapi kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kasus pembunuhan terhadap Romo Alois dan Romo John telah menyebabkan 54 sekolah dasar dan 19 sekolah menengah ditutup, dan staf rumah sakit terpaksa mengungsi. Sekretaris Jenderal Serikat Guru Nasional Kenya, John Cheberi, menyerukan penangkapan dan penuntutan atas pembunuhan brutal terhadap para pastor. Kalian tahu bahwa para penjahat ini sekarang mengincar orang non-lokal. Guru-guru kami hidup dalam ketakutan dan kami ingin mereka pergi agar mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jika seorang pastor, simbol perdamaian, bisa menjadi sasaran dan dibunuh karena menyebarkan pesan perdamaian, bagaimana dengan para guru yang mayoritas berasal dari daerah lain? Ia menjelaskan konflik di daerah ini juga memiliki nuansa sukuan dan warga non-pribumi telah menjadi sasaran. Kami tidak menginginkan menempuh jalan berbahaya dengan mengusir warga non-lokal yang bekerja membantu rakyat kami dengan menawarkan jasa di berbagai sektor. Terhadap desakan keamanan tersebut, Wakil Inspektur Jenderal Polisi setempat, Elliot Lagat, mengatakan pihaknya telah lebih dahsyat memburu para pelaku. Kami ingin meyakinkan semua orang, termasuk guru dan anak sekolah, bahwa kami telah menyediakan keamanan yang memadai dan pembelajaran di sekolah harus terus berlanjut, begitu juga pelayanan rumah sakit. Sebelumnya kasus penembakan terhadap imam Katolik juga terjadi, yakni pertama pada 23 Agustus 2000, Romo John Anthony ditemukan tewas dengan pistol pendek tergeletak di sampingnya. Ia ditembak di bagian belakang kepala. Kedua, tahun 2003, Romo Martin Masyariah dari paroki Santo Francis Xavier Parklands ditembak mati dan mobilnya dicuri. Ketiga, tahun 2005, Uskup Luigi Locati kelahiran Italia
ditembak mati saat berjalan menuju kediamannya. Keempat, tahun 2015, Romo Peter Malegai Guako dibunuh. Kelima, tahun 2017, Romo Evans Juma Odur dibunuh di dekat Pasar Ciga di Kabupaten Kisumu Timur dan mobilnya dibakar. Keenam, pada Oktober 2019, jenazah Romo Michael Kiendo ditemukan terbungkus karung goni dengan leher tergorok, seminggu setelah ia menghilang. Ketujuh, pada tahun yang sama, yakni 2019, Romo Eutikas Murangiri Muturi dari Paroki Limbine ditikam hingga tewas oleh penyerang. Semoga jiwa mereka bersemayam di surga dalam pelukan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang.